Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar matematika hari ini. Oke, untuk hari ini kita akan membahas materi baru yaitu mengenai persamaan linier satu variabel. Disimak baik-baik ya, Nak. Oke, di sini kompetensi dasarnya yang akan kita pelajari adalah KD 3.6, yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan cara penyelesaiannya. Oke, langsung saja ya. Ngaji yang akan kita pelajari ada 3 bagian hari ini, yaitu mengenai kalimat tertutup, kalimat terbuka, dan persamaan linier satu variabel. Atau ibu singkat PLSV ya. Oke, yang pertama mengenai kalimat tertutup. Nah, apa sih kalimat tertutup? Nah, kalian simak dulu nih contoh-contohnya. Di sini ada kalimat ya yang bernilai benar. Seperti Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, ini sebuah kalimat yang bernilai benar. Kemudian, Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini juga semua akan mengatakan bahwa kalimat ini bernilai benar. Seperti lagi, 9 ditambah 2 sama dengan 11. Ini juga kalimat ya. Ini namanya kalimat matematika yang bernilai benar. Nah, ini contoh ya, contoh kalimat bernilai benar. Nah, namun ada juga nih di sini nilai yang kalimat yang bernilai salah. Seperti Indonesia termasuk negara Asia Timur. Salah ya. Harusnya adalah Indonesia termasuk negara Asia Tenggara. Oke, kemudian 5 adalah bilangan genap. Nah, ini juga bilangan yang bernilai salah karena harusnya 5 adalah bilangan ganjil. Dan ada lagi 7 ditambah 3 sama dengan 9. Nah, ini kalimat matematika, tetapi nilainya salah. Nah, ini dua kalimat ini ya, ada yang bernilai benar, ada yang bernilai salah. Ini salah satu contoh kalimat tertutup. Jadi, apa sih kalimat tertutup itu? Jadi, kalimat tertutup adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja, tapi tidak kedua-duanya. Nah, nama lainnya bisa juga dikatakan adalah pernyataan. Jadi yang namanya kalimat tertutup itu sudah jelas dia itu kalimatnya benar atau salah. Ya, itu namanya kalimat tertutup. Nah, sekarang ada yang namanya kalimat terbuka. Seperti apa itu kalimat terbuka? Nah, contoh Provinsi S, ya, Provinsi S itu terletak di Pulau Sulawesi. Nah, ini bernilai benar atau salah? Kita tidak tahu ya, ini benar atau salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu S-nya itu provinsi apa gitu loh. Jadi belum jelas. Kemudian, sepeda memiliki beberapa buah roda. Nah, kita tahu ada yang sepeda memiliki roda 2 gitu kan ya. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan ya, hanya dikatakan beberapa. Jadi karena dia tidak jelas jumlahnya, belum jelas, maka dia termasuk kalimat terbuka. Kemudian ada lagi 2 ditambah A sama dengan 8. Nah, kita nggak tahu juga nih nomor 3 ini benar atau salah. Kenapa? Karena kita tidak tahu A-nya itu nilainya berapa. Hanya dikatakan A saja di sini. Kemudian X ditambah 5 sama dengan 10. Ya. Nah, ini juga iya. Kalimat terbuka gitu ya, karena kita tidak tahu nilai X-nya berapa. Nah, jadi yang dinamakan dengan kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui atau belum dapat ditentukan nilainya benar atau salah atau nilai kebenarannya. Karena dia memiliki unsur yang belum diketahui gitu ya. Jadi kita belum bisa memastikan itu benar atau salah. Namanya kalimat terbuka. Nah, lanjut ya. Nah, sekarang masuk ke persamaan linier satu variabel. Di sini mengandung 3 unsur. Ya, yang pertama adalah persamaan, ya yang warna biru. Kemudian ada kata linier.
dan ada lagi kata satu variabel. Jadi kuncinya ada 3 bagian ini. Nah, sekarang kalian perhatikan. Bagian pertama adalah persamaan. Ya, jadi namanya persamaan berarti dia kalimat terbuka menggunakan tanda sama dengan. Gitu ya. Jadi tandanya harus sama dengan. Itu namanya persamaan. Linier. Nah, linier di sini adalah berarti dia pangkat 1. Gitu ya. Kalau pangkat 2 namanya kuadrat. Jadi kalau linier pangkatnya pangkat 1. Dan yang ketiga satu variabel. Artinya dia memiliki satu huruf gitu loh, ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita lihat dulu bentuk umumnya. Bentuk umumnya adalah AX ditambah B sama dengan 0. Ya, jadi A-nya di depan sini tidak boleh 0 nilainya. Kenapa? Karena nanti nggak ada X-nya dong. Ya. Nah, di sini itu nggak mesti huruf X. Variabelnya boleh apa aja. Boleh Z, boleh Y, boleh P, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi jangan terpaku hanya pada X saja. Nah, di sini contohnya kalian lihat. Ya, contoh 1 di sini nih, bagian kuning yang 1 sini. X ditambah 9 sama dengan 15. Nah, ini termasuk persamaan linear. Satu variabel. Kenapa? Karena pertama, dia pakai sama dengan kalimat terbukanya, tanda hubungnya. Kemudian, dia memiliki satu variabel, yaitu X. Pangkatnya pangkat berapa? Pangkat 1. Ya, ingat, kalau di dalam matematika, pangkat 1 itu tidak ditulis. Ya, jadi kalau pangkat 1 bukan artinya dia tidak memiliki pangkat, tetapi adalah pangkat 1. Gitu ya. Jadi yang contoh pertama ini termasuk bentuk persamaan linier satu variabel. Ya, sekarang yang nomor 2 yang di bawahnya coba kita lihat. 2x dikurang y sama dengan 10. Kira-kira benar atau salah ya? Oke, betul salah ya. Kenapa salah? Karena di sini dia memiliki 2 variabel. Ada variabel x dan variabel y. Jadi di sini dia ada 2 variabel. Nah, yang kita kalau persamaan linier itu kan harus satu variabel. Oke. Contoh ketiga di sini. Benar atau salah? Ya, betul. Karena memenuhi semuanya. Menggunakan tanda sama dengan satu variabel dan pangkat 1. Oke. Lanjut yang keempat. Iya, bukan persamaan linier satu variabel. Kenapa? Iya, di sini P-nya pangkat 2. Ya, kan harusnya pangkat 1. Terus yang di sini min 5x sama dengan 15. Betul. Seperti tadi ya, sama dengan variabelnya 1 dan pangkatnya 1. Kemudian yang terakhir, yang itu nomor 5 ya. Yang nomor 6. Benar atau salah? Salah. Nah, kenapa salah? Kita lihat di sini nih. Di sini kan 2x dikali x ditambah 3 sama dengan 3. Ingat ya yang kemarin mengenai aljabar. Berarti ini dikalikan nih. Nah, 2x dikali x hasilnya? Iya, 2x kuadrat. Nah, udah ketahuan. Di sini ada x-nya pangkat 2. Maka jelas dia bukan bentuk persamaan linier satu variabel. Bisa dipahami ya, Nak ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Seperti gambar timbangan di sini ya. Kalau di dalam matematika nanti menulis persamaannya adalah n ditambah 3 sama dengan 7. Jadi n-nya di sini adalah bola merahnya, 3-nya ini ada 3 kubus. Nah, di sebelah kanannya ini jumlahnya ada berapa? Ada tuh 7. Ini kalimat matematikanya. Nah, sekarang kita mau mencari berapa sih nilai n-nya supaya persamaannya menjadi benar atau timbangannya menjadi seimbang. Berapa n-nya? Iya, pasti n-nya adalah 4. Kenapa? Karena di sini kalau 4 ditambah 3 akan sama dengan
7. Jadi seperti itu mencari penyelesaiannya dalam bentuk linear satu variabel. Yuk, contoh yang pertama. Di sini ada X ditambah 6 sama dengan 10. Nah, caranya ya ada beberapa cara ya. Nah, Ibu kasih cara yang pertama dulu deh. Ya, kalau X ditambah 6 sama dengan 10, ya logikanya suatu bilangan ditambah 6 hasilnya 10. Maka bilangan tersebut pasti berapa? Pasti 4. Karena 4 ditambah 6 hasilnya 10 gitu. Kalau pakai cara gimana, Bu? Nah, kalau pakai cara ini ada dua cara ya. Jadi kalau misalkan di sini kan kita mau mencari X-nya aja. Nggak pakai apa? Nggak pakai Y, nggak pakai ada 6-nya ya. Jadi kita menghilangkan di sini X ditambah 6. Nah, karena kita mau mencari X-nya saja, maka yang positif 6 ini harus kita hilangkan supaya menjadi 0. Maka nanti kalau positif 6, maka nanti harus dikurang 6 supaya 0. Nah, karena di kiri tadi dikurang 6, maka di sebelah kanan akan harus dikurang 6 juga. Gitu ya. Jadi ulang, di sini tadi positif 6 supaya menjadi 0 dia dikurang 6, maka di kanannya juga harus dikurang 6. Gitu. Nah, di sini baru deh kita tulis ya. Maka di sini tinggal X akan sama dengan 10 dikurang 4, dikurang 6. Ya, hasilnya 4. Gitu ya. Atau boleh juga gini, ini Ibu hapus dulu ya. Atau kalau mau langsung boleh. Ya, kalau mau langsung karena tadi di sini X plus 6 sama dengan 10, maka yang positif 6 ini kita pindah ke ruas kanan. Gitu ya. Maka X-nya di sini karena 10-nya nggak pindah, kita tetap tulis. Nah, terus positif 6 ini karena pindah ruas akan dikurang 6. Jadi tandanya dia berubah. Positif menjadi negatif, negatif jadi positif. Nah, langsung 10 dikurang 6? Iya, 4. Sama kan hasilnya ya? Oke, lanjut nomor 2. Cara langsung aja boleh. Nah, sekarang di sini X-nya ada minus 3. Nah, langsung saja kita pindahkan ruas gitu ya. Kalau berpikir cepatnya bisa. Bilangan berapa dikurangin 3 hasilnya 5? Berapa? Pasti 8. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi ya. Jadi di sini X-nya di kiri X. Nah, si 5-nya nggak kemana-mana nih. Nah, sekarang minus 3. Minus 3 pindah ruas akan menjadi positif 3. Gitu ya, positif 3. Maka X-nya menjadi 5 ditambah 3. Yaitu 8. Gitu ya. Nah, lanjut lagi biar nambah paham. Nomor 3. 3 sama dengan X dikurang 6. Nggak usah bingung. Bu, kok kebalik, Bu? Kita balik lagi juga boleh. Jadi X dikurang 6 sama dengan 3. Ini akan sama nilainya. Jadi kalau kamu bingung, dibalik aja boleh. Yuk, bareng-bareng lagi. Maka di sini akan X-nya tetap. Terus 3-nya juga tetap. Ini kan minus 6. Minus 6 pindah ruas. Maka akan menjadi positif 6. Maka X-nya menjadi 9. Seperti itu ya. Nomor 4 sama. Kalau nomor 4 berarti yang pindah berapa? Iya, yang pindah adalah 12. Di kanan 25-nya nggak pindah. Nah, si 12 ini positif. Maka akan menjadi negatif 12. Maka X-nya adalah 13. Bisa ya, Nak ya? Oke, lanjut. Nomor 5. Nah, di sini 2X sama dengan 8. Berapa X-nya? Nah, jadi kalau 2X berarti itu adalah 2 dikali X. 2 dikali berapa yang hasilnya 8? Nah, pintar 4.
Nah, jadi kalau pakai cara dari mana 4? Ya 8 dibagi 2, Bu. Betul. Jadi kalau di sini X-nya ada 2, supaya menjadi 1, nanti kita bagi 2. Gitu. Kalau kiri dibagi 2 harus adil. Kanan juga dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2, 1. Di sini tinggal X. Sama dengan 8 dibagi 2. Yaitu 4. Gitu ya. Lanjut lagi nomor 6. Di sini minus 3X. Oh, berarti langsung aja kita bagi min 3. Pokoknya ikutin aja sama koefisien X-nya. Maka di sebelah kanan juga dibagi min 3. Ininya tinggal 1. Ya, X-nya aja. Di sini lihat, 12 dibagi 3. 4. Positif dibagi negatif, maka nilainya menjadi negatif. Seperti itu, ya. Lanjut lagi nomor 7. Nah, di sini sama. 5X dikurang 1 sama dengan 14. Karena di ruas kiri masih ada konstanta atau angka, maka kita pindah ruas dulu aja. Ya, maka di sini 5X, 14-nya nggak kemana-mana, gitu kan tadi. Nah, sekarang minus 1-nya pindah. Minus 1 pindah jadi positif 1. Oke. Nah, di sini tetap 5X, di sini menjadi 15, ya. Sama kayak tadi lagi, oh di sini 5 nih X-nya, Bu. Maka nanti kita bagi 5, ini juga dibagi 5. Nah, di sininya tinggal 1 X, di sini 15 dibagi 5, yaitu 3. Lanjut lagi. Ayo sama caranya. Berarti yang pindah ruas adalah plus 2. Jadi di sini tetap 3X, di sini tetap minus 4, positif 2 pindah menjadi negatif 2. Gitu ya. Berarti di sini 3X. Nah, di sini minus 4 minus 2 menjadi ya minus 6. Oh, di sini ada X-nya 3 nih. Berarti nanti kita bagi 3, yang kanan juga dibagi 3. Ya, maka X-nya berapa? Di sini tinggal 1. Nah, 6 dibagi 3, 2. Negatif dibagi positif, iya, negatif. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang nomor 9. Di kiri ada X. Ya, di kirinya ada X. Di kanan juga ada X. Nah, berarti ada 2 yang kita pindah ruas. Ya, yang variabel kita letakkan di ruas kiri saja. Gitu. Sebenarnya boleh di mana aja. Tapi biar mudah ya kita buat kesepakatan aja, kita taruh di sebelah kiri. Ya, maka nanti X-nya pindah nih ke kiri. Terus siapa lagi yang pindah? Nah, karena di sini ada minus 3, nanti minus 3-nya pindah ke kanan. Gitu ya. Nah, berarti di sini jadinya 2X, temennya tadi adalah positif X, maka akan menjadi negatif X. Sama dengan, nah, 1 nggak kemana-mana. Nah, ketemu temennya minus 3. Minus 3 pindah maka menjadi positif 3. Gitu ya. Nah, di sini berarti menjadi 2X dikurang X. Berarti 2 dikurang 1. 1 ya. Nulisnya X-nya aja. Sama dengan 1 ditambah 3. 4. Oke. Terakhir. Ayo bareng-bareng lagi. Maka yang pindah yang ya, 3X pindah ke kiri, 2-nya pindah ke kanan. Jadi di sini adalah 6X gitu ya. 3X pindahnya jadi negatif. Ya, di kanan tadi minus 7. Ketemu temennya positif 2. Karena dia nyebrang menjadi negatif 2. Tuh. Lagi 6 dikurang 3. Iya, 3X sama dengan minus 7 minus 2. Jadi minus 9. Nah, ingat, ini belum selesai.
Karena di sini X-nya 3, maka kita bagi 3 kiri, bagi 3 kanan. Oke, ini jadi 1. Jadi X-nya sama dengan 9 dibagi 3. 3 negatif dibagi positif. Negatif. Ya, jadi itu cara mencari penyelesaian dari bentuk persamaan linier satu variabel. Ya, ini untuk latihan soalnya. Kalian bisa kerjakan nanti di buku latihannya ya. Jadi ada 4 soal. Ini soal yang pertama dan soal kedua. Nah, kemudian ini soal yang ketiga dan keempat. Ya, nanti dikerjakan di buku latihannya. Oke, mungkin ini saja yang Ibu sampaikan hari ini mengenai persamaan linier satu variabel. Akan Ibu lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.